Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 575. Menarik. Ye Tianzong terkekeh. Meskipun dia belum mengetahui proses selanjutnya, dia seharusnya sudah mengantisipasi hasilnya. Namun sekarang waktunya hampir habis, jadi tidak perlu bertele-tele di sini, Anda harus cepat. Adapun Wan Songwei di sampingnya, dia merasa sedikit nyaman saat melihat senyuman jahat muncul dari sudut mulut Ye Tianzong. Xiao Yaozi ini, seseorang di belakang punggungnya baru saja mengungkitnya dan membicarakannya, dia sangat terkejut hingga dia merasa seperti roller coaster. Dia tidak tahu detail Ye Tianzong, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, Tuan Leng tidak akan bisa menghadapinya bahkan jika dia datang. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku menyeka keringatku diam-diam dan melihat perubahannya. Tidak, tolong jangan. Sekarang. Kepala keamanan meragukan Xiao Yaozi. Setelah tiba-tiba mendengar perkataan Xiao Yaozi, dia langsung ketakutan. Dia tanpa sadar mencoba menghentikannya, dan ekspresinya menjadi lebih lembut. Dia berkata dengan wajah meminta hadiah, "Hei, tadi, aku hanya bercanda." Mungkin nadanya adalah sedikit lebih kuat. Kamu jagoan besar. Kamu punya banyak, jadi jangan sama denganku. Kita bisa meringankan masalah ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan perlahan, katakan perlahan. Petik 2. Mendengus. Sekarang kamu tahu cara berbicara pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan tadi? Sudah kubilang, jika tamuku tidak menunggu dengan tidak sabar, aku pasti akan menimbulkan masalah untukmu. Meskipun Xiao Yaozi marah, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Tidak perlu sombong, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan terus berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, mari kita mulai bisnis. Karena ini aturannya, kami akan mematuhinya. Apa cakupan dari apa yang Anda sebut uang jaminan?" "Terima kasih kakak, terima kasih kakak." Melihat Xiao Yaozi, dia melepaskannya. Kepala keamanan kemudian menghela nafas lega dan mengangguk berulang kali dan berkata, "Tidak banyak, hanya sebuah toko. Karena Anda adalah sepupu Tuan Leng, bisnis seperti itu pasti mudah bagi Anda. Biar saya beritahu Anda, masalahnya adalah, sebenarnya bukan aku yang membuatmu malu, yang penting sebelum kamu ada penjamin yang mengantar calon konsumen untuk berkunjung." Akibatnya terjadilah konflik, tak terkecuali pertengkaran besar, dan seolah-olah terjadi kasus pembunuhan. Singkatnya adegan itu sangat berdarah-darah, sehingga atasan menanggapinya dengan sangat serius. Kuncinya adalah calon pelanggan ini sebenarnya tidak punya uang sama sekali, atau chip perdagangan apapun, jadi membayar deposit adalah satu-satunya cara. Apakah ada seseorang di sini yang menyebabkan masalah? Ye Tianzong tertegun sejenak. Sebelum dia sempat bereaksi, Wan Songwei menghampiri dan berbisik, "Tuan Ye, ada yang membuat masalah di sini. Bisakah Anda memberitahu saya? Kamu ingin berbicara tentang istriku?" Ye Tianzong mendengus dan berkata, "Apakah kamu babi? Istri saya langsung masuk dengan kartu identitas, dan kepala keamanan sedang berbicara tentang calon pelanggan yang dibawa oleh penjamin. Keduanya memiliki identitas yang berbeda. Anda di sini apa yang kamu analisis secara membabi buta?" Wan Songwei tidak tahu apakah dia takut pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia mengatakannya sekarang, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan otaknya. "Oke, berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu depositnya, dan kamu akan segera dibebaskan." Oke, tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Keduanya cocok dan menjalani prosedur serah terima di sana. Ketika kepala keamanan pergi untuk mencap segelnya, Xiao Yaozi berbalik, melirik ke arah Ye Tianzong, dan akhirnya fokus pada Wan Songwei, berkata, "Wan Songwei, meskipun kita berteman, kita juga harus menjadi saudara. Mari kita selesaikan akunnya. Ini, meskipun itu hanya hipotek, saya telah bekerja keras untuk menjalankan toko ini selama bertahun-tahun, jadi jangan curang. Anda harus melakukan apa yang Anda janjikan kepada saya, jika tidak, jangan salahkan saya karena terjatuh ketika saatnya tiba. Anda tidak mengenali siapapun. Hei, jangan khawatir tentang masalah ini. Selama Anda bisa membiarkan Tuan Ye masuk dengan lancar, dan bahkan memainkan peran penting dalam kejadian selanjutnya, yang bisa saya jamin adalah apa yang Anda dapatkan mungkin akan jauh lebih banyak. Melampaui apa yang saya berikan kepada Anda." "Oh." Dengarkan kata-kata Wan Songwei. Xiao Yaozi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melirik ke arah Ye Tianzong, dan berkata, "Tuan Ye,
apakah dia begitu mampu? Saya tahu detail Wan Songwei. Tidak apa-apa bagi Anda untuk menipu orang lain, tetapi bagi saya, Anda tidak pernah melakukannya itu. Kamu mengatakan yang sebenarnya, tapi kali ini, apakah kamu sudah gila dan benar-benar di sini untuk membodohiku? Hentikan omong kosong itu. Sebelum Wan Songwei sempat menjawab, Ye Tianzong mau tidak mau menyela dan berkata, "Oke, itu dia. Bawa kami segera masuk." Apa yang dikatakan Wan Songwei itu benar. Saya tidak peduli apa yang dia janjikan padamu, singkatnya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Tetapi prasyaratnya adalah Anda ada di sini untuk menyelesaikan semua hambatan bagi saya. Jika tidak, jika Anda tidak menanganinya dengan baik ketika saatnya tiba, Anda tidak akan mendapatkan manfaat yang Anda inginkan, tapi kamu akan ditangkap. Nada suaramu sangat mengesankan. Xiao Yaozi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Usianya juga beberapa dekade, dan sudah lama merangkak di perkotaan, belum pernah melihat orang seperti apapun. Tapi sekarang, melihat Ye Tianzong ini, entah kenapa, dia selalu merasa sedikit tidak biasa. Keanehan semacam ini bukan karena dia berpura-pura atau memiliki otak yang buruk, tetapi karena dia memiliki kekuatan yang mampu menghancurkannya. Dia bahkan merasa jika dia tidak memindahkan Tuan Leng sekarang dan mencegah petugas keamanan tersebut melakukan terlalu banyak campur tangan, mungkin orang-orang ini sudah menjadi mayat sekarang. Dalam arti tertentu, saya sendiri yang harus menyelamatkannya. Oke, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Pokoknya, setelah semuanya selesai, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Saya harap tidak ada yang berubah. Bagaimanapun juga, aku, Xiao Yaozi, bukanlah lampu hemat bahan bakar. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Xiao Yaozi berbalik dan berbicara dengan kepala keamanan. Setelah berjuang selama setengah menit, akhirnya saya menyelesaikannya dan lulus dengan lancar. Ketika ketiga orang itu pergi, kepala keamanan menundukkan kepalanya dan menunjukkan rasa hormat yang besar. Tampaknya Tuan Leng yang disebutkan oleh Xiao Yaozi memiliki energi yang besar. Masuki area tersebut. Memang, dibandingkan dengan area dua lantai yang pernah kami lihat sebelumnya, tempat ini tampak jauh lebih teratur, ketat, dan bahkan misterius. Orang-orang yang lewat terus-menerus lewat di kedua sisi, dan banyak juga pembeli dan penjual yang mengobrol satu sama lain. Namun, orang-orang ini memberikan perasaan yang menakutkan, seolah-olah mereka adalah zombie berjalan yang jiwanya telah dilubangi. Meskipun kerumunan di sini berubah setiap hari, saat Ye Tianzong dan tiga orang masuk, mereka masih ditatap oleh banyak orang. Tatapan langsung membuat orang merasa sangat berbulu. Orang-orang ini sedikit banyak sudah membayar harga untuk bisa berbisnis di sini. Lagi pula, bos yang mengelola desa ini punya cara yang kejam, tapi dia juga memberi banyak manfaat. Tidak, di ujung jalan di depan adalah kediaman bos besar desa. Namun, umumnya tempat itu tabu. Para pebisnis biasa tidak berani mendekatinya, dan pelanggan, jika mereka tidak berkuasa, juga akan dilarang masuk. Di dalam, pergilah ke jalan terpencil. Xiao Yaozi ini sepertinya adalah kenalan lama di sini. Meskipun orang-orang ini terlihat tidak baik, mereka semua hanya menyapa setelah melihat Xiao Yaozi. Xiao Yaozi bertindak sebagai pemandu wisata, terus-menerus memperkenalkan mereka berdua. Faktanya, Wan Songwei datang ke sini hanya untuk mencari nafkah sebagai pejalan kaki, tetapi Ye Tianzong tidak berniat untuk menurutinya, tetapi berusaha keras untuk mencari keberadaan Ren Yurou. Tapi melihat sekeliling, tidak jelas sama sekali. Di ujung jalan di mana dia berencana untuk membiarkan Xiao Yaozi menggunakan koneksinya, dia melihat sosok cantik di tempat yang terlihat sangat mewah dan ada banyak sekali orang di depan pintunya. Itu terlihat sangat hidup. Setelah berbagai percakapan dengan orang-orang di depan pintu, Ren Yurou akhirnya diizinkan masuk. Bab 576. Misi utama Ren Yurou kali ini adalah menemukan bos besar desa di kota, bukan? Tempat ini sendiri adalah campuran, dan latar belakang sosialnya cukup rumit. Sejujurnya, bahkan Ye Tianzong tidak mau berurusan dengan orang-orang ini. Dan Ren Yurou datang ke sini karena dia jelas-jelas ditugaskan oleh tuannya. Dia wanita lemah, mengapa dia harus memiliki kualifikasi seperti itu? Sangat banyak. Tuannya bahkan tidak memberitahu dirinya sendiri atau Lin Zhengzhou. Pasti ada sesuatu yang terkenal di sini. Apalagi kemungkinan besar akan membawa bahaya, lagi pula mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar dari tempat seperti itu. Dari banyaknya tamu di depan pintu, datang dan pergi yang terus-menerus, serta besarnya pintu, tidak sulit untuk melihat bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Jadi,
Ketika Xiao Yaozi sedang mengobrol dan memperkenalkan segala sesuatu di area dalam ini secara mendetail, Ye Tianzong tiba-tiba menyela dan berkata dengan tenang, "Xiao Yaozi, bisakah kamu memikirkan cara untuk membawa kita ke tempat itu? Apa yang aku katakan saat aku masuk, aku harus menyamar sendiri agar aku tidak ketahuan oleh siapapun, dan pada saat yang sama aku tidak diganggu oleh siapapun. Aku bisa menjadi penonton yang tenang di rumah itu." Ye Tianzong menunjuk ke rumah bos. Mengikuti suara tersebut, ketika Xiao Yaozi melihat sisi itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Meskipun Wan Songwei tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi di desa kota ini, dia mengetahui sebagian darinya. Oleh karena itu, setelah mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Wan Songwei segera menghentikan Xiao Yazai untuk menjawab, tetapi menarik Ye Tianzong ke samping dan berkata dengan suara rendah sebanyak mungkin, "Tidak, Tuan Ye, saya tahu Anda sangat mampu, namun, ini adalah desa di kota, wilayah orang lain. Bahkan manajemen puncak pun tidak berani mengambil alih tempat ini. Saya pikir kita tidak boleh menimbulkan masalah di sini. Lagi pula, sekarang Nyonya sudah masuk ke sini, situasinya tidak jelas. Prioritas utama kami adalah menemukannya sesegera mungkin. Adapun hal-hal lain, menurut saya pribadi kami tidak perlu memperhatikannya." Meskipun Xiao Yaozi mendapat dukungan Tuan Leng, dia hanyalah bagian dari tempat ini. Pemilik rumah adalah pemimpin di sini. Domba, selama dia menguap, seluruh desa di kota mungkin akan gemetar. Istriku ada di dalam. Kamu menyuruhku untuk tidak masuk. Apakah aku hanya berkeliaran di sekitar sini? Wan Songwei awalnya ingin menghalangi Ye Tianzong, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-kata tiba-tiba pihak lain membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia merenung sejenak, melihat ke Manshan, dan kemudian bertanya dengan tidak percaya, "Tidak, Tuan Ye, apakah Anda yakin saudari ipar saya masuk ke sana? Mengapa saya tidak menemukannya? Jika itu benar-benar seperti Anda diharapkan, saya khawatir masalah ini akan menjadi. Ini lebih sulit dari yang dibayangkan. Bagaimana mengatakan? Apakah hanya karena kediaman kepala desa di kota sehingga sulit diselesaikan? Saya tidak peduli siapa yang tinggal di sini atau seberapa mampu mereka. Singkatnya, jika istri saya masuk, saya harus memastikan keselamatannya. Saya tidak bisa berdiam diri dan melihat masalah apapun." "Ya, saya mengerti. Saya juga mengerti." Wan Songwei menarik napas dalam-dalam, dengan sabar, dan melanjutkan, "Itu saja. Yang saya pelajari adalah bahwa nama asli bos desa ini tidak jelas. Tapi nama panggilannya harus disebut, Tuan tak dikenal. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal dan apa tujuan akhirnya. Namun, ada banyak legenda yang tersisa bagi orang-orang. Misalnya, satu orang bisa bertarung sendirian di seluruh negeri, atau dengan kata lain, dia duduk di sana, sekali pandang saja bisa membuat hati dan kandung empedu seseorang terbelah. Singkatnya, ini adalah orang yang dekat dengan dewa kematian. Setidaknya, dalam proses menghadapinya, belum ada yang pernah mendapat tawar-menawar. Tentu saja menurut saya pribadi Anda memiliki kemampuan yang sama, tetapi kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama bukan? Begitulah menurutku, mengingat Tuan Leng adalah adik dari Tuan yang tidak dikenal, dan Xiao Yaozi adalah sepupu Tuan Leng. Dengan hubungan ini, tidak ada salahnya membiarkan Xiao Yaozi masuk. Karena kamu bilang kamu melihat istrimu masuk, biarkan Xiao Yaozi masuk, cari dia, lalu bawa dia keluar, bukankah itu akhir masalahnya?" Petik 2. Kamu cukup pandai menghitung ini. Ye Tianzong terkekeh. Tidak ada perubahan besar dalam ekspresinya, tetapi di dalam, dia seperti lautan badai dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tuan tidak dikenal. Dikombinasikan dengan pengetahuan sebelumnya. Orang gila itu mengungkapkan bahwa Huang Ruzong melayani Lin Nanguo, dan keduanya digabungkan hanya untuk menembus pasukan utara. Apa yang disebut masuk langsung ke negara kita, atau bahkan menaklukkan negara kita, bukan lagi tujuan akhir, harus ada rencana lain. Namun, mereka hanya memiliki hubungan kerja sama satu sama lain, dan satu-satunya orang yang mematuhi perintah adalah yang disebut Tuan tidak dikenal. Mungkin, ada nama duplikat. Namun tidak sulit untuk melihat dari apa yang baru saja diungkapkan Wan Songwei tentang legenda menakutkan yang disebut Tuan tidak dikenal. Keduanya harus menjadi orang yang sama. Sejujurnya, Ye Tianzong belum siap berperang dengan Tuan tanpa nama. Karena pihak lain mungkin tahu segalanya tentang situasinya, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Bagaimana kekuatannya? Seberapa besar latar belakangnya? Faktanya, saya bahkan tidak tahu siapa nama belakangnya atau seperti apa rupanya.
Situasi di mana musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam kegelapan adalah hal yang paling dibenci dan paling tidak ingin dilihat oleh Ye Tianzong. Awalnya, sesuai niatnya, dia akan menghubungi Lin Namuo malam ini, menangani Huang Ruzong besok, menggabungkan keduanya, dan kemudian menggali detail Tuan tanpa nama sebelum merumuskan strategi terperinci. Tapi saya tidak menyangka sekarang ini adalah pertemuan awal. Meskipun ini ceroboh. Dan ini sama sekali tidak sesuai dengan perilaku Ye Tianzong yang biasa. Namun, nyawa dan keselamatan Ren Yurou dipertaruhkan, jadi dia harus mengambil risiko. Rumah besar ini harus dimasuki. Soal apakah akan terjadi konflik atau bahkan perkelahian, semua itu masih belum diketahui. Mencoba untuk menghindar. Tetapi jika masalahnya benar-benar menjadi serius, Ye Tianzong tidak punya pilihan selain mengambil tindakan putus asa. Tidak, aku sedang memikirkanmu. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, saya sudah mengambil keputusan. Saya bisa memahami pikiran Anda, bukan hanya karena Anda takut memulai perang, Anda pikir saya tidak bisa mengalahkan Tuan tanpa nama, dan kamu tidak ingin membawa bencana ke dalam dirimu. Ikuti aku, tapi kamu mengincar orang lain. Aku akan membereskan akunnya denganmu nanti. Tapi sudah menjadi sifat manusia kalau kamu takut sekarang. Jadi, aku tidak menyalahkanmu. Kalau begitu biarkan Xiao Yaozi bawa aku masuk. Setelah itu, kamu tunggu di luar, tunggu aku. Setelah aku membawa istriku keluar, aku akan datang dan berbicara denganmu tentang kehidupan dan cita-cita. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong terlalu malas untuk melihat ke pihak lain, tetapi mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yaozi, dan bertanya, Xiao Yaozi, bagaimana kalau kamu memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengajakku masuk? Jika kamu masih takut, kamu bisa memasukkan saya, keluarlah sendiri. Tentu saja, saya tahu bahwa melakukan ini mengandung risiko tertentu bagi Anda. Lagi pula, sebagai penjamin, Anda bahkan telah menggadaikan properti Anda sendiri. Jadi, sebelum Anda membantu saya, Anda bisa beritahu padaku, apa minatmu dan Wan Songwei yang dibicarakan saat itu. Katakan langsung padaku dan aku akan meminta seseorang menguangkannya untukmu sekarang. Lagi pula, jika kamu ingin seekor kuda berlari, kamu tetap harus membiarkannya memakan rumput. Apakah kamu mengerti maksudku? Kata-kata Ye Tianzong sangat mengejutkan. Awalnya, ketika Ye Tianzong melamar ke mansion, dia merasa orang ini gila. Wan Songwei biasanya tidak bisa diandalkan, tapi dia tidak menyangka akan berani bermain-main di depannya, jadi dia menemukan seseorang di sini. Namun, sekarang kata-kata Ye Tianzong telah membuatnya tertarik. Lagi pula, dia harus memenuhi janjinya terlebih dahulu, yang juga bisa dianggap sebagai ujian bagi pihak lain. Faktanya, ini tentang apakah Anda bisa masuk atau keluar dari mansion. Mungkin orang lain tidak memiliki kemampuan ini, tapi saya punya. Sekalipun Anda mengesampingkan hubungan dengan Tuan Leng, tidaklah sulit untuk memasuki mansion. Kamu dibawa oleh Wan Songwei, dan dia serta aku adalah teman baik. Pada prinsipnya, aku tidak seharusnya mempermalukanmu. Tetapi, Anda juga telah melihat bahwa saya telah mengeluarkan banyak uang untuk membantu Anda. Usulan Anda sangat bagus. Coba saya lihat beberapa manfaatnya terlebih dahulu, sehingga saya akan merasa bahwa itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Oke, kalau begitu saya akan melakukannya saja katakan dan kamu bisa menguangkannya. Kamu tidak membutuhkan semuanya, cukup sebagian saja. Jika kamu benar-benar dapat memenuhi persyaratanku, maka aku akan membantumu memasuki mansion, dan aku akan menemanimu dalam keseluruhan proses. Tentu saja, jika Anda tidak bisa, kamu bisa menyerahkanku kepada kepala keamanan sekarang, dan katakan padanya bahwa aku pembohong. Jika kamu ingin membunuhku atau mencincangku, aku tidak akan mengeluh. Bolehkah? Kesepakatan awal tercapai. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Wan Songwei di samping mencoba menyela berkali-kali, tetapi Ye Tianzong balas melotot. Dia merasa tidak nyaman, dan dia tahu betul bahwa pihak lain sedang marah padanya. Jika Anda tidak menemukan cara untuk memperbaikinya, Anda mungkin berada dalam bahaya. Katakan, aku akan mendengarkan. Ya, sebenarnya kesepakatan antara aku dan Wan Songwei sangat sederhana. Dia berjanji padaku bahwa setelah kesepakatan selesai, dia akan memberiku 10% dari total 1000 toko di desa sebagai hadiahku. Dan nilai dari toko-toko tersebut masing-masing dana bernilai setidaknya 2 juta. Dengan kata lain, itu setara dengan memberi saya dana hampir 1 miliar. Tentu saja, meskipun saya menyukai uang, saya lebih menyukai real estate. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.